Baik, kita ingat gambaran itu. Maka kita buka dulu Injil Lukas bagian pengantar yang dulu sudah kita lihat, ya. Bab 1 ayat 1 sampai 4 itu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Sudah berusaha menyusun berita, dan kali lalu kita katakan yang dimaksudkan dengan berita adalah suatu narasi, suatu kisah. Meskipun harus dipahami bahwa ini bukan suatu narasi, bukan suatu kisah yang lengkap dari awal sampai akhir. Sehingga yang bisa kita bayangkan waktu itu, kita hanya memiliki cerita pendek tentang peristiwa hidup Yesus. Cerita pendek tentang mujizat Yesus membangkitkan anak janda Nain. Lalu itu ada cerita tersendiri. Kemudian ada cerita mujizat yang lain. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini cerita tentang Yesus. Berita yang disusun tentang Yesus. Dan ketika Lukas itu memulai untuk menuliskan Injilnya, rupanya dia sudah menemukan sekian banyak cerita tentang Yesus. Dan dia bisa mengatakan di sini, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita yang dimaksudkan adalah peristiwa-peristiwa tentang Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Dan dalam tahap paling awal, ya, tradisi Kristiani, apa yang diceritakan tentang Yesus terutama adalah peristiwa salib dan kebangkitannya. Karena itu pokok iman Kristiani. Sehingga bagian yang paling awal dari renungan, dari refleksi gereja tentang hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus, terutama adalah pada salib dan kebangkitan ini. Nah, dalam perkembangan kemudian tentu permenungan tentang Yesus semakin lama juga semakin kaya. Semakin banyak berita, semakin banyak narasi yang disusun berkenaan dengan Yesus. Nah, inilah yang ditemukan oleh Lukas. Dan apa yang kemudian dibuat oleh Lukas? Ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Kalau semula cerita-cerita, berita-berita tentang Yesus itu adalah berita-berita atau cerita-cerita yang pendek dan terpotong-potong, sekarang sesudah diselidiki oleh Lukas kemudian bermaksud untuk membukukannya secara teratur. Nah, istilah secara teratur itu berarti menunjukkan ada suatu upaya dari Lukas sebagai penulis Injil untuk menyusun cerita itu. Dan rupanya Lukas tidak bekerja semuanya dari daya upayanya sendiri. Kita sudah melihat dalam pembahasan kali lalu, Lukas itu menggunakan struktur dasar narasi, struktur dasar kisah yang sudah kita temukan di dalam Injil Markus. Maka cerita awal sampai akhir tentang peristiwa hidup Yesus yang ada di dalam Injil Lukas praktis mengikuti kronologi yang ada di dalam Injil Markus. Nah, tentu saja hal itu tidak berarti bahwa Lukas itu hanya ikut Markus secara membabi buta begitu saja. Tetapi Markus juga membuat perubahan-perubahan. Lukas menghilangkan bagian tertentu. Atau Lukas juga menambahkan bagian tertentu yang tidak ada di dalam Injil Markus. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa membuat suatu berita, suatu kisah yang runtut, ya, yang teratur tentang Yesus. Dari peristiwa awal hidup Yesus sampai akhir hidup Yesus. Nah, ini yang oleh Lukas dimaksudkan sebagai berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yaitu peristiwa-peristiwa tentang hidup, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, cerita inilah yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan cerita.
hasil akhir dari apa yang diupayakan orang seperti Markus, seperti Lukas, seperti Matius, inilah yang kita sebut sebagai Injil. Nah, kita akan membahas jenis sastra yang disebut sebagai Injil ini. Nah, pertama kita pahami penggunaan kata Injil itu yang berasal dari kata euangelion. Ya, coba nanti dicek lagi di buku pengantar kitab suci yang ada, yang saya buat itu, di situ ada penjelasannya. Eu itu baik, ya. Angelion itu kabar. Sehingga kalau dua kata ini digabungkan, euangelion itu artinya kabar baik, berita baik. Nah, istilah Injil ini pasti bukan istilah yang ditemukan oleh orang-orang Kristen. Ya, bukan suatu istilah yang baru muncul pada saat Matius, pada saat Lukas, atau pada saat Markus itu menuliskan Injilnya. Sebelum digunakan oleh Markus, kata Injil itu bahkan sudah digunakan oleh Paulus. Maka Santo Paulus di dalam surat-suratnya itu banyak menulis tentang Injil. Ya, aku memberitakan Injil, ya, Kristus yang tersalib. Aku diutus oleh Kristus untuk memberitakan namanya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Paulus itu termasuk sebagai orang pertama di dalam tradisi Kristiani yang menulis dan menggunakan kata Injil itu sebagai istilah khusus atau istilah teknis. Karena sebelum digunakan oleh Paulus, sebelum digunakan oleh para penginjil, kata Injil ini sudah digunakan dalam tradisi Yunani sebelumnya. Euangelion, kabar baik. Maka semua kabar baik itu disebut Injil. Ya, misalnya saya seorang komandan perang, ya, panglima perang. Lalu saya diminta oleh raja saya untuk berperang di kota yang lain. Dan ketika saya berperang di kota yang lain, lalu datang kabar kepada saya, komandan, istrimu melahirkan, anakmu sudah lahir. Nah, kelahiran anak ini adalah euangelion, berita baik. Maka semua berita baik itu disebut sebagai Injil. Kabar baik itu Injil. Kalianlah mahasiswa, nanti setelah UAS atau setelah UTS langsung cek itu di SIA. Oh, keluar nilai. Oh, saya dapat nilai 9. Nah, ini kabar baik. Atau nanti makan siang, sesudah makan siang selesai, lalu rektor membunyikan bel, klinik. Lalu rektor memberi pengumuman, para frater, karena sekarang pengeluarannya semakin banyak, mulai bulan depan uang saku naik. Nah, ini kabar baik. Euangelion. Sehingga sebelum digunakan di dalam teks-teks perjanjian baru, yang disebut Evangelion adalah semua kabar baik. Menang dalam peperangan, kelahiran seorang anak, kemudian ikut pertandingan dan saya juara, saya beritahukan kepada orang tua saya. Nah, itu semua adalah kabar baik. Nah, kemudian oleh Paulus dalam tradisi Kristiani, kata Injil, Evangelion, digunakan sebagai istilah khusus. Atau kita menyebutnya sebagai istilah teknis untuk menyebut kabar gembira tentang Yesus Kristus. Ya, maka kita bisa memahami dua hal. Kalau kalian nanti sudah belajar bahasa Yunani, yang namanya genetif, kepemilikan itu punya dua fungsi. Kita mengatakan Injil Yesus Kristus. Berita gembira tentang Yesus Kristus. Maka bisa kita artikan ini berita gembira tentang Yesus. Yesus menjadi objek yang diwartakan. Dan semua yang dikisahkan tentang Yesus itu adalah kabar baik, kabar kegembiraan. Bisa juga diartikan Injil itu adalah Injil Yesus Kristus, maksudnya adalah Injil yang dibawa oleh Yesus. Sehingga Yesus menjadi subjek yang membawa Injil, memberitakan Injil. Karena itulah yang juga diayati oleh Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu memulai karya perutusannya,
Misalnya di dalam Injil Lukas, dia mengutip kitab Yesaya. Ya, kita buka sebentar Injil Lukas bab 6. Ketika Tuhan Yesus memulai karya perutusannya. Injil Lukas bab 4 ayat 16. Bab 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk menyampaikan berita gembira, memberitakan Injil kepada orang miskin. Nah, inilah yang kemudian dihayati oleh Yesus. Dalam seluruh hidupnya, tugas perutusannya adalah membawa Injil. Membawa kabar gembira. Ya, kabar gembira tentang apa? Tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Kerajaan Allah yang datang itu. Dan yang kita pahami, Injil yang dibawa oleh Yesus itu bukan Injil yang abstrak. Pengetahuan yang abstrak. Tetapi Injil yang dibawa oleh Yesus adalah sukacita yang konkret. Bagi orang miskin, apa yang dibawa oleh Yesus? Sukacita apa yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin itu? Bagi orang-orang yang berdosa, sukacita apa yang dibutuhkan? Kegembiraan apa yang dibutuhkan? Kabar baik apa yang dinanti-nantikan? Maka orang seperti Lewi, orang seperti Sakeus, para pemungut cukai yang biasanya disingkirkan, dimusuhi, sekarang justru didatangi oleh Yesus. Maka Yesus membawa Injil, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama itu. Kehadirannya adalah kehadiran yang membawa kegembiraan. Ketika Yesus bersama ibunya dan murid-muridnya datang ke pesta perkawinan di Kana, apa yang terjadi di sana? Seperti dikisahkan di dalam Injil Yohanes itu. Tuan rumah pesta itu kehabisan anggur. Bayangkan ini pesta perkawinan. Anggur adalah menu utama untuk diminum. Dan kalau sampai tuan rumah itu kehabisan anggur, artinya sukacita, kegembiraan, kemeriahan pesta itu akan terhenti. Dan kalau Yesus pada akhirnya lalu mengubah air menjadi anggur, berarti dia menghadirkan sukacita bagi pengantin itu, bagi tuan rumah itu, yang sedang mengadakan pesta perjamuan itu. Maka kehadiran Yesus adalah kehadiran pribadi yang membawa sukacita. Kehadirannya adalah kehadiran pribadi yang membawa Injil. Bagi orang yang lumpuh, sukacita apa yang diharapkan? Ya ketika dia bisa berjalan. Bagi orang yang buta, sukacita seperti apa yang dibawa oleh Yesus? Ya kesembuhan, orang itu bisa melihat lagi. Bagi orang yang kerasukan setan, ya kemudian apa yang dibuat oleh Yesus? Membebaskan orang itu dari setan. Kebebasan ini, kemerdekaan inilah yang disebut sebagai Injil. Maka tadi dikatakan di sini, Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini kata Injil dalam arti dasarnya. Kalau di dalam kitab Yesaya, kata yang digunakan adalah basar, dan ini adalah sukacita, kabar kegembiraan. Nah, ini yang dibawa atau ada di dalam tradisi Yunani sebelum Perjanjian Baru. Ya. Apa yang dimaksud dengan Injil adalah kabar gembira. Ketika digunakan oleh para penulis Perjanjian Baru, Injil itu tidak dimaksudkan sebagai semua kabar sukacita. Tetapi kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Kabar sukacita yang isinya adalah tentang Yesus Kristus.
atau kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus. Kabar sukacita yang diberitakan oleh Yesus. Maka kedatangan Yesus adalah kedatangan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira. Hanya selalu kita pahami bahwa Yesus tidak hanya memberitakan dengan kata-katanya, dengan sabdanya, ya, tetapi Yesus juga memberitakan itu dengan tindakannya. Maka sukacita itu tidak hanya diberitakan, diwartakan dengan kata-kata Yesus, tetapi juga diwujudkan. Mukjizat-mukjizat Yesus, kehadiran Yesus di tengah dunia ini adalah kehadiran pribadi yang membawa sukacita itu, kabar kegembiraan. Nah, ketika digunakan oleh Paulus, ketika digunakan oleh Markus, kata Injil ini sudah memuat arti yang khusus, bukan sembarang kabar sukacita, tetapi kabar sukacita tentang Yesus. Maka coba dibuka Injil Markus bab 1 ayat 1. Ya, ini yang disebut sebagai incipit atau judul Injil Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Markus memberi judul pada Injilnya itu permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Sehingga Markus sudah menggunakan kata Injil, permulaan kabar sukacita, permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus Anak Allah. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang jenis sastra yang namanya Injil, maka kita bisa mengambil dari Injil Markus ini. Apa toh Injil itu? Injil adalah kabar sukacita tentang Yesus Kristus Anak Allah. Maka cara membaca awal Injil Markus itu perhatikan. Kita seringkali akan mengatakan permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Tapi kalau kita cermati nanti dalam pemaparan Markus, Markus mau memberitakan kabar gembira tentang Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Anak Allah. Dan ini isi dari Injil. Maka apa yang kita sebut Injil adalah tulisan yang berisi cerita, kabar gembira tentang Yesus yang diimani sebagai Kristus Anak Allah. Ya. Oke, saya harap jelas ya. Apa yang disebut Injil? Injil adalah berita gembira. Ya, tulisan pasti saja karena bentuknya di sini adalah tertulis. Tulisan yang mengisahkan kabar gembira tentang Yesus yang diimani sebagai Kristus Anak Allah. Sehingga ini menjadi pokok. Yang diberitakan di dalam Injil adalah Yesus Kristus Anak Allah. Itulah sebabnya mengapa Paulus itu juga memberitakan yang dia beritakan itu adalah Injil. Yang dia beritakan adalah kabar gembira tentang Yesus yang kami imani sebagai Kristus Anak Allah. Nah, dalam penggunaan seperti ini, lalu Injil itu sudah menjadi istilah teknis untuk menyebut suatu jenis tulisan tersendiri. Jenis tulisan yang terbedakan dari tulisan-tulisan yang lain. Ya, maka minggu lalu kan kita bicara tentang surat. Ada suatu jenis sastra di dalam perjanjian baru kita yang kita sebut sebagai surat. Unsur-unsurnya apa saja? Ada pembukaan, di dalam pembukaan itu pasti ada alamat, ada salam, ada doa, ada ucapan syukur. Baru kemudian ada tubuh suratnya yang memuat bagian inti, dan kemudian ada penutupnya, salam penutup itu. Jenis sastra yang lain yang kita temukan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil, yakni berita gembira tentang Yesus, yang adalah Kristus, Anak Allah. Maka yang utama, yang menjadi kunci dari Injil adalah pewartaan iman akan Yesus sebagai Kristus Anak Allah. Dan inilah inti dari iman Kristiani kita pada awalnya. Ya, sehingga yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus yang saya imani sebagai Mesias Anak Allah. Dia yang wafat dan bangkit, dia yang kami imani sebagai Mesias Anak Allah. Dan semua berita gembira tentang Yesus yang adalah Mesias Anak Allah ini disebut sebagai Injil.
Ya, ini bagian awal. Apakah ada yang belum jelas lebih dahulu? Ada pertanyaan? Ya, kalau kalian harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan Injil, pergilah ke pembukaan Injil Markus. Ya, Injil itu artinya kabar sukacita, kabar gembira, tetapi bukan sembarang kabar sukacita. Ya, tetapi kabar sukacita tentang Yesus. Yesus yang seperti apa? Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus yang diimani sebagai Kristus Anak Allah. Dan inilah kegembiraan, sukacita, Injil yang mau diberitakan oleh para penginjil. Nah, sekarang lalu menjadi suatu cerita yang lengkap. Dari awal perwartaan Yesus sampai akhir. Nah, awalnya di mana? Ya tergantung pada Injilnya. Markus itu mengawali karya perutusan Yesus ketika Yesus sudah berusia 30 tahun. Dan kemudian menceritakan karya Yesus di Galilea, di utara, sampai pada perjalanan ke selatan, dan pada akhirnya berkarya di Yudea, di selatan, sampai pada wafat dan kebangkitannya. Sehingga rentang waktu kehidupan Yesus yang diceritakan oleh Markus itu hanya 3 tahun. Katakanlah dari umur 30 sampai 33 tahun. Sementara Injil Lukas, Injil Matius memulai kisah tentang Yesus jauh di depan. Yaitu saat kelahiran Yesus. Mulai dari berita gembira kelahiran Yesus itu. Nah, rentang waktu yang diceritakan oleh Matius dan Lukas ini jauh lebih panjang daripada rentang waktu kehidupan Yesus yang diceritakan di dalam Injil Markus. Tetapi lihat, meskipun ada tambahan 30 tahun, rentang waktu yang 30 tahun itu diceritakan secara sangat singkat. Ya, kalau di dalam Injil Lukas itu hanya ada di bab 1 sampai bab 3, bab 4 awal. Jadi 30 tahun itu hanya diceritakan dalam 4 bab. Sementara yang 3 tahun terakhir, mulai Yesus bekerja sampai Yesus wafat dan bangkit, diceritakan itu panjang lebar. Kalau di dalam Injil Matius berarti itu dari bab 4 sampai bab 28. Padahal yang diceritakan hanya 3 tahun terakhir karya dan hidup Yesus. Sementara yang 30 tahun pertama hanya diceritakan dalam 4 bab. Ini sudah menunjukkan mana sebetulnya yang menjadi inti dari Injil. Ya, yang menjadi inti dari Injil pasti bukan yang 30 tahun. Dari lahir sampai usia 30 tahun ini. Tetapi yang menjadi inti dari Injil adalah perjalanan Yesus, hidup Yesus, karya perutusan Yesus, semenjak dia memulai karya perutusannya. Sesudah dibaptis oleh Yohanes sampai pada kebangkitannya. Nah, ini rentang waktunya katakanlah hanya 3 tahun. Tetapi meskipun hanya 3 tahun, penceritaannya, pengisahannya itu memakan banyak bab. Tadi saya ceritakan, kalau di dalam Injil Lukas atau Matius, berarti itu dari bab 4 sampai bab 28. Nah, berarti inti dari Injil adalah peristiwa hidup Yesus ini. Terutama pada karya perutusan publik Yesus di Galilea dalam perjalanan menuju ke Yerusalem sampai pelayanan publik di Yerusalem. Hingga Yesus wafat dan bangkit. Nah, ini yang disebut sebagai Injil. Berita gembira tentang Yesus yang diimani sebagai Mesias Anak Allah. Nah, pasti apa yang disebut sebagai berita gembira tentang Yesus ini bagi orang zaman itu, bagi orang Yahudi, tidak dianggap sebagai Injil. Tidak dianggap sebagai berita gembira. Karena apa? Karena peristiwa akhir hidup Yesus yang mereka kenal adalah penyaliban. Dan yang namanya salib, orang yang mati di salib, itu pasti tidak membawa kabar gembira. Tidak membawa sukacita. Di dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, orang yang mati di salib adalah orang yang dikutuk oleh Allah, tidak diberkati oleh Allah.
maka tidak mungkin dia yang mati di salib itu menjadi sumber sukacita, sumber kabar kegembiraan bagi kita. Nah, justru inilah yang harus dijawab oleh gereja perdana pada waktu itu. Termasuk juga dijawab oleh para penulis Injil. Bagaimana kalian menjelaskan kepada kami bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah Kristus, anak Allah. Sehingga jemaat perdana, termasuk para penginjil, itu berhadapan dengan suatu pertanyaan tentang iman mereka akan Yesus. Coba jelaskan kepada kami. Kalian bayangkan ya, ini jemaat Kristiani, pengikut Yesus itu satu sekelompok kecil saja di dalam lingkup jemaat Yahudi yang lebih besar. Ketika mereka mulai bicara atau mengimani Yesus sebagai Mesias anak Allah, lalu orang-orang Yahudi pada umumnya akan bertanya kepada mereka, mengapa kamu mengimani dia yang mati di salib itu sebagai Mesias, anak Allah? Mana mungkin orang yang mati di salib, yang dikutuk oleh Allah itu sekaligus diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Nah, justru pertanyaan yang menyerang pokok iman mereka inilah yang sekarang harus direnungkan oleh jemaat perdana. Bagaimana kita harus menjawab? Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan iman kita akan Yesus yang kita imani sebagai Mesias anak Allah. Padahal senyatanya Yesus mati di salib. Nah, lalu orang harus merenungkan kembali peristiwa penderitaan Yesus itu, kesengsaraan Yesus itu. Mereka harus membaca lagi, mengapa Yesus harus mengalami penderitaan seperti itu. Harus dilawan oleh para pemimpin, disalibkan oleh para pemimpin. Lalu mereka akan merunut ke belakang. Apa tuh yang terjadi dalam peristiwa hidup Yesus, sehingga pada akhirnya dia mati disalib seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dikisahkan di dalam bagian-bagian sebelumnya. Ya, maka yang menjadi inti dari Injil di dalam pemahaman kita selalu adalah peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Karena peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus itulah yang mengantar jemaat Kristiani pada waktu itu untuk sampai pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Tanpa salib, tanpa kebangkitan, orang tidak akan sampai pada pengakuan iman akan Yesus sebagai Mesias anak Allah. Nah, maka dulu saya gambarkan yang pertama kali direnungkan oleh jemaat Kristiani tentang Yesus bukanlah kisah kanak-kanak, bukanlah peristiwa kelahiran Yesus. Yang pertama kali direnungkan sebagai Injil, sebagai berita gembira adalah Yesus yang wafat disalib dan bangkit. Ini inti dari Injil. Orang seperti Martin Keller, yang semoga pernah saya jelaskan, itu juga mengatakan inti atau Injil itu sebetulnya adalah kisah sengsara ya, yang sangat pendek di bagian akhir Injil dengan pengantar yang panjang. Jadi pengantarnya ini sangat panjang. Tetapi yang menjadi inti dari Injil adalah kisah sengsara dan kebangkitan. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil-Injil kita, cerita tentang kesengsaraan Yesus, kematian Yesus disalib, dan kebangkitan itu pendek sekali. Kalau kita ambil di dalam Injil Yohanes, berarti hanya 2 bab terakhir, bab 20 sampai bab 21. Kalau kita ambil teks aslinya, awalinya Injil Markus, berarti itu hanya ada di Markus bab 14. Ya, ketika Yesus itu wafat dan bangkit. Nah, wafat dan bangkit Yesus inilah yang menjadi inti dari Injil. Yang menjadi inti dari berita gembira tentang Yesus adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Yesus yang kami imani sebagai Mesias anak Allah. Baik, tentang pengertian Injil dulu. Apakah ada pertanyaan? Atau pernah mempelajari, pernah mendengar informasi yang berbeda? Oke, jelas? Ya, pesan saya tadi, kalau harus menjelaskan Injil, kalian harus membuka Markus bab 1 ayat 1. Jelaskan apa itu Injil. Kabar sukacita.
Kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Kalau kalian itu membaca teks aslinya dalam arti teks berbahasa Yunani, di situ akan dikatakan sebagai awal Evangelion Yesus Kristus. Ya, arche to Evangelium Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus, kalau kalian pernah belajar bahasa Latin, katakanlah, di situ kasusnya adalah genitif, pemilik, Injil Yesus Kristus. Entah Injil yang dibawa oleh Yesus, yang diwartakan oleh Yesus, atau Injil tentang Yesus. Tidak masalah ini. Tetapi yang menjadi inti adalah Injil tentang Yesus yang kami imani sebagai Mesias Anak Allah. Nah, inti dari Injil sebetulnya adalah pewartaan kabar sukacita tentang Yesus. Jelas? Oke. Nah, nanti bisa diperkembangkan sendiri dalam studi-studi selanjutnya. Lalu kita mengenal di dalam tradisi Perjanjian Baru kita tidak hanya ada satu Injil. Yang tadi dikatakan seperti Lukas, saya memutuskan untuk menyusunnya secara teratur bagimu. Nah, yang membuat kisah tentang Yesus yang teratur seperti itu bukan hanya Lukas. Karena sebelum Lukas pasti sudah ada Markus. Ya, kita akan mengatakan Markus itu Injil yang paling tua. Injil yang pertama. Nah, alasannya apa? Besok dipelajari di semester-semester berikutnya. Sekarang kita lihat dulu, Markus itu adalah Injil yang tertua, yang digunakan oleh Lukas untuk menyusun Injilnya. Dan praktis kronologi cerita, urutan-urutan cerita yang ada di dalam Injil Markus, inilah yang juga diikuti oleh Injil Lukas, diikuti oleh Injil Matius. Nah, karena Matius dan Lukas mengikuti kronologi Markus, kita bisa membaca Injil Matius, Markus, Lukas ini bersama-sama. Ketiganya dibaca bersama-sama, maka akan ada urutan cerita yang mirip sekali. Nah, sekali lagi pasti kadang-kadang Matius berhenti sebentar. Matius menambahkan suatu cerita yang tidak dikenal di dalam Injil Markus. Misalnya Matius akan berhenti sebentar, lalu bercerita tentang khotbah di bukit. Dia menyisipkan bahan yang sekarang ada di Matius bab 5 sampai bab 7, khotbah di bukit, yang tidak ada di dalam Injil Markus. Ya. Dalam perjalanan kemudian ada bagian di dalam Injil Markus yang dihilangkan oleh Matius. Tetapi kali lain Matius akan menambah sesuatu. Tetapi toh sesudah bercerita tentang hal-hal lain, Matius akan kembali lagi ke kronologinya Markus. Begitu juga Lukas. Dari awal Lukas mengikuti sampai bab 15, Lukas berhenti sebentar. Lalu dia bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Sesudah selesai bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang, lalu Lukas kembali lagi ke kronologinya Markus. Nah, ini yang membuat Injil Matius, Markus, Lukas bisa dibaca bersama-sama. Sehingga ketika Injil ini disebut sebagai Injil sinoptik. Ya, sin itu bersama-sama, optikos itu dilihat atau dibaca. Maka sinoptik itu maksudnya adalah dibaca bersama. Karena apa? Karena kronologinya, urutan-urutan kisahnya ini sama. Nah, hal yang berbeda kita temukan di dalam Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes itu dibaca bersama-sama dengan Injil Markus, tidak bisa. Karena kronologi ceritanya sudah berbeda. Sehingga nanti kita akan memiliki kuliah khusus tentang Injil sinoptik 3 SKS di prodi kita. Kita juga akan punya kuliah khusus tentang Injil Yohanes karena memang Injil Yohanes tidak bisa dibaca bersama-sama dengan Injil sinoptik. Tidak hanya soal urutan kisahnya, tetapi soal teologinya. Ya, perkembangan teologinya sudah berbeda. Maka kita memisahkan kuliah Injil sinoptik nanti akan dipisahkan dari kuliah Injil
Yohanes. Kita punya kuliah surat-surat Paulus. Maka disitulah kita mempraktekkan apa yang kemarin sudah mulai saya perkenalkan sebagai bagian-bagian dari surat Paulus yang harus dikenali kalau kita membaca surat Paulus. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan tentang Injil. Besok lalu kita akan masuk dalam kuliah Injil Sinoptik, Injil Yohanes. Lalu kita masuk dalam detailnya. Nah, kalau kita melihat di sini, ada 4 Injil yang sama-sama berbicara tentang Yesus. Isi di dalam Injil itu praktis sama, ya, pewartaannya sama. Tetapi memang fokusnya itu bisa berbeda-beda. Sudut pandangnya itu berbeda-beda. Sehingga meskipun kita mempunyai 4 Injil yang diberitakan adalah Yesus yang sama, gambar tentang Yesus yang kita temukan di dalam keempat Injil itu pasti sudah berbeda-beda. Inilah kekayaan masing-masing Injil. Misalnya Markus akan sangat menampilkan Yesus sebagai pembuat mukjizat. Sehingga kalau ditanya Yesus itu siapa tahu pembuat mukjizat. Kalau kita ikut misalnya Injil Matius, kita akan baca Yesus yang ditampilkan Matius itu siapa tahu? Oh, Yesus yang ditampilkan Matius adalah Musa yang baru. Maka gambaran-gambaran tentang Nabi Musa itu sekarang juga terjadi pada diri Yesus. Dulu Musa lahir di Mesir, ya kan? Maka Yesus juga harus dibawa ke Mesir dalam peristiwa Kanak-kanak. Musa diancam akan dibunuh oleh Firaun. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus juga diancam akan dibunuh oleh Herodes sehingga lalu dibawa ke Mesir itu. Sama seperti dulu Musa mengalami hidup di Mesir, Yesus juga hidup di Mesir. Nah, apa yang dialami oleh Musa diceritakan juga dalam peristiwa hidup Yesus. Musa itu punya 5 kitab yang kita sebut sebagai Taurat. Maka di dalam Injil Matius nanti juga akan kita temukan 5 blok khotbah Yesus yang disejajarkan dengan 5 kitab Musa. Kalau Musa itu punya khotbah yang panjang di bukit, ya sebelum orang Israel memasuki tanah Kanaan, tanah terjanji, Yesus juga punya khotbah di bukit di dalam Injil Matius. Maka kita punya khotbah di bukit Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Mengapa digambarkan sebagai Musa yang baru? Kemungkinan karena Injil Matius ditujukan untuk jemaat Kristen dari kelompok Yahudi. Nah, sebagai orang-orang Yahudi, mereka selalu akan memuja Musa. Musa ini nabi terbesar dalam sejarah bangsa kita. Sehingga mewartakan Yesus itu akan lebih mudah dengan cara menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru. Hal yang sama tidak akan kita temukan di dalam Injil Lukas. Karena Injil Lukas diwartakan kepada jemaat Kristen non-Yahudi. Kemungkinan besar diwartakan kepada orang-orang Kristen dari luar kelompok Yahudi yang tidak kenal siapa itu Lukas, yang tidak kenal tradisi-tradisi Yahudi. Sehingga tidak akan mengambil gambar Musa untuk ditampilkan sebagai Yesus. Atau tidak akan menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru seperti yang ada di dalam Injil Matius. Begitu juga Injil Yohanes yang sudah seutuhnya itu hidup di dalam lingkup Helenis, dalam kultur Yunani. Karena sudah hidup di dalam kultur Yunani, ya jemaatnya adalah jemaat Kristen Yunani, lalu pasti banyak filsafat-filsafat Yunani yang juga muncul di dalam Injil Yohanes. Yesus digambarkan dengan gambaran-gambaran yang sudah biasa muncul di dalam pemikiran filsafat Yunani tentang terang dan gelap, saya dari dunia ini, kamu dari dunia ini, aku tidak dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, ini semua adalah gambaran-gambaran dualisme yang pada zaman itu sudah umum ditemukan di dalam masyarakat Yunani. Sehingga kita bisa menyimpulkan, meskipun bicara tentang satu Yesus yang sama, para penginjil itu berbicara dari sudut pandang masing-masing untuk kepentingan mereka masing-masing. Ya, dan Injil itu pasti ditulis untuk jemaat yang berbeda-beda. Jemaatnya Markus berbeda dengan jemaatnya Yohanes.
Jemaatnya Lukas berbeda juga dengan jemaatnya Matius. Maka karena perbedaan jemaat inilah kemudian Injil itu juga bisa memberi suatu pewartaan dari sudut pandang, dari perspektif yang berbeda. Tujuan penulisan Injil juga berbeda. Meskipun kita bisa mengatakan bahwa tujuan yang sama itu ada. Apa yang dikatakan di dalam Injil Markus tadi, di dalam bagian awal. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Maka Markus sudah menyatakan kepada pembacanya apa yang dia maksud. Apa yang dia maui dengan menulis Injil itu. Dia mau menjelaskan berita gembira bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Artinya supaya dengan membaca cerita tentang Yesus di dalam Injilnya, di dalam tulisannya itu, orang menjadi percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah. Maka tujuan Injil ditulis adalah tujuan kerigmatik. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Lihat sekarang akhir Injil Yohanes, akhir yang awali, akhir yang asli. Ya, Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercantum dalam kitab ini. Kan Yohanes bercerita tentang tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yohanes mengatakan masih banyak tanda, mukjizat yang dibuat oleh Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Katakanlah ada sekian banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, tapi yang dicatat di dalam Injil Yohanes kan hanya 7, berarti itu sebagian kecil saja. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, kembali lagi kan tema ini. Apa yang menjadi tujuan penulisan Injil Yohanes adalah supaya orang yang membaca Injil Yohanes percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nah, percaya dalam arti apa? Percaya dalam arti mulai percaya, menjadi percaya, atau dalam arti semakin percaya. Kalau mulai percaya, supaya kamu menjadi percaya, berarti Injil ini sifatnya adalah mengkristenkan. Supaya kamu yang sebelumnya belum mengimani Yesus, sekarang mengimani Yesus bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah. Atau ada tujuan yang sebetulnya adalah kerigmatik, peneguhan iman. Kamu sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan semoga dengan membaca Injil ini kamu semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nah, semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mempunyai tujuan yang sama. Supaya orang yang membaca tulisan tentang Yesus, berita gembira tentang Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Ini tujuan Injil-Injil itu dituliskan. Maka semua berita tentang Yesus itu sudah ditulis supaya mereka yang membacanya percaya. Sekarang buka Injil Lukas tadi, Lukas bab 1, ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Maka tujuan dari Lukas menuliskan Injilnya ini adalah supaya apa yang sudah didengar oleh Theophilus, ajaran iman tentang Yesus, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, itu memang sungguh benar. Ya, ini bukan bohong-bohongan. Maka Lukas itu memutuskan untuk menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya. Supaya Theophilus yang nanti membaca Injil Lukas itu lalu diyakinkan bahwa apa yang dia dengar tentang peristiwa hidup Yesus itu memang sungguh-sungguh. Bukan sesuatu yang bohong, bukan cerita yang hampa, ya, tetapi itu memang kebenaran. Baik, tentang maksud Injil dan tujuan Injil ditulis.
Ada pertanyaan? Ya, lainnya nanti bisa dicek lagi di buku yang saya berikan kepada kalian untuk menjadi buku pegangan ini. Baik, sekarang saya masuk ke bagian yang dulu pernah saya berikan untuk menjelaskan. Oke ya, kita mulai dari titik awal. Permenungan jemaat perdana tentang Yesus adalah tentang peristiwa salib dan kebangkitan. Maka ini adalah hal yang paling utama. Dan ini harus selalu kita ulang-ulang. Ya, sebelum bicara tentang kanak-kanak, sebelum bicara tentang mujizat-mujizat Yesus, jemaat perdana sudah bicara tentang salib dan kebangkitan. Nah, sesudah matang berenung tentang salib dan kebangkitan, lalu orang mulai bicara tentang pelayanan publik. Dan sesudah bicara tentang pelayanan publik, baru orang bicara tentang kisah kanak-kanak. Sehingga kalau urutan Injilnya, pasti urutan kisahnya, pasti mulai dari kisah kanak-kanak, pelayanan Yesus di Galilea, perjalanan menuju ke Yerusalem, pelayanan Yesus di Yerusalem, sampai salib dan kebangkitan. Ini urutan kronologinya, kronologi ceritanya yang kita temukan di dalam Injil-Injil kita. Tetapi urutan permenungannya, refleksi gereja tentang Yesus selalu berawal dari salib dan kebangkitan dulu. Ya, ini yang menjadi inti, yang menjadi pokok. Maka orang yang namanya Martin Keller itu mengatakan Injil itu adalah kabar atau berita atau kisah sengsara. Kisah sengsara dengan pengantar yang panjang. Karena yang menjadi inti, klimaks dari Injil adalah salib dan kebangkitan Yesus ini. Nah, pengantarnya apa? Yang dia maksud dengan pengantar adalah kisah kanak-kanak dan pelayanan publik ini. Nah, ini yang selalu menjadi pemahaman kita. Maka kalau kita ditanya, mana bagian yang paling inti dari Injil, jangan menyebut pelayanan publik. Pelayanan publik itu dikisahkan hanya untuk menjelaskan mengapa Yesus disalibkan. Ya, mengapa Yesus harus mengalami peristiwa akhir yang begitu tragis seperti itu. Nah, tentu saja lalu kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terpenting adalah salib dan kebangkitan, lalu pelayanan publik bisa diabaikan. Kita tidak mengatakan itu. Ya, dalam bentuk yang terakhir, semua bagian di dalam Injil itu harus kita anggap penting, saling melengkapi satu sama lain. Dan Injil itu pasti sudah disusun dengan suatu kerangka teologi yang jelas, tidak ngawur-ngawuran, tidak asal pasang cerita itu. Tetapi cerita itu sudah diatur sedemikian rupa, atau kalau menurut Lukas tadi, setelah aku menyelidiki dengan seksama dari awal mulanya, aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur. Secara teratur itu tidak hanya dalam urutan waktu, kronologinya, tetapi pemahaman teologinya juga. Ya, maka ini kita harus melihat bahwa yang namanya Injil itu adalah suatu tulisan yang memang sedari semula dirancang secara khusus oleh para penulisnya. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan sukacita, memberitakan kabar gembira tentang Yesus yang oleh jemaat perdana waktu itu diimani sebagai Mesias Anak Allah. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa Injil itu adalah suatu tulisan yang menceritakan berita gembira, ya, euangelion, tentang Yesus yang diimani sebagai Mesias Anak Allah. Dan Injil itu sebetulnya berisi tentang pertanggungjawaban iman jemaat perdana tentang Yesus yang mereka imani sebagai Mesias Anak Allah itu. Padahal Yesus itu mati di salib.
Maka kita bisa mengatakan Injil itu adalah jawaban komunitas Kristiani atas pertanyaan, bagaimana mungkin kamu mengimani bahwa dia yang mati di salib itu adalah Mesias, anak Allah. Coba jelaskan kepada kami iman kalian akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Karena bagi kami, dia yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak mungkin dia diangkat menjadi Mesias, anak Allah. Tetapi kalian mengimani Yesus yang mati di salib itu sebagai Mesias, anak Allah. Jelaskan kepada kami iman kalian itu. Nah, Injil lalu memberikan jawaban, pertanggungjawaban iman atas Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Ini yang kita sebut sebagai Injil. Lalu di dalam Injil itu sendiri pasti terdapat banyak cerita yang oleh Lukas tadi disebut sebagai berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, masing-masing berita, masing-masing cerita itu nanti juga punya jenis sastra tersendiri. Ini yang minggu depan atau setelah mid semester itu akan kita pelajari. Di dalam Injil itu ada macam-macam jenis sastra. Ada kisah mukjizat. Banyak sekali cerita yang menceritakan mukjizat Yesus. Dan kisah mukjizat itu pasti ada elemen-elemen, ada unsur-unsur ceritanya yang jelas. Kemudian ada kisah tentang konflik, ya, pertengkaran Yesus dengan lawan-lawannya. Ya, konflik tentang puasa, konflik tentang memetik gandum, konflik tentang mengampuni dosa, konflik tentang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ini semua adalah bentuknya konflik. Ada bentuk sastra yang namanya kisah sengsara. Maka di dalam suatu tulisan ada unsur-unsur yang relatif sama ketika mereka bicara tentang kesengsaraan Yesus. Mulai dari perjamuan malam terakhir, kemudian Yesus masuk ke Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Imam Agung, sampai pada akhirnya Yesus wafat dan bangkit. Urutan ceritanya sama, atau elemen-elemen ceritanya sama. Nah, kita akan mempelajari itu nanti sesudah mid semester. Nah, yang sekarang kita pahami adalah satu jenis cerita yang namanya Injil sebagai satu kesatuan, satu buku, tetapi dalam buku yang kita sebut sebagai Injil itu ada jenis sastra yang berbeda-beda. Nah, ini nanti perlu kita pahami. Kita belum akan mempraktekkan itu secara sangat mendetail dalam kuliah ini, baru nanti akan kita gunakan di kuliah-kuliah berikutnya atau kuliah Injil-Injil sinoptik dan Injil Yohanes, ya, untuk mengenal mukjizat itu unsur ceritanya apa. Oh, Yesus sedang berjalan, ada orang yang datang entah karena sakit, entah kerasukan setan, minta disembuhkan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu. Akibatnya apa? Orang itu sembuh. Dan apa akibat dari kesembuhan itu? Nama Yesus itu semakin terkenal. Maka coba lihat kisah mukjizat, unsur-unsurnya seperti itu terus. Ya, kita lihat misalnya kisah sengsara tadi sudah kita lihat. Unsurnya selalu ada perjamuan malam terakhir. Selalu ada Taman Getsemani. Kemudian ada Yesus yang ditangkap, Yesus yang diadili, Yesus yang memikul salib, sampai akhirnya Yesus disalibkan. Maka unsur ceritanya itu sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai jenis sastra atau jenis tulisan. Baik, saya sudah menggunakan waktu 1 jam. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Apa yang saya katakan ini coba nanti dicek di buku yang sudah saya tulis, atau kalian bisa mencari juga sumber-sumber di internet, ya, jenis sastra Injil. Atau kalau mau istilah bahasa Inggris yang sering digunakan di dalam literatur itu adalah literary genre. G-E-N-R-E, literary genre. Itu yang banyak digunakan sebagai istilah untuk menyebut jenis sastra. Maka kalian akan menemukan banyak contoh di
Situ. Saya akan mencarikan satu artikel yang juga bisa menjelaskan apa itu jenis sastra yang kita sebut sebagai Injil, lalu akan saya masukkan di LMS kita. Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan, apakah ada pertanyaan atau yang harus saya jelaskan lebih lanjut? Siapa dulu? Teman CSSR lebih dahulu, silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya ingin bertanya tentang Injil Lukas. Dalam dulu waktu kami pernah diajarkan bahwa Injil Lukas juga disebut juga sebagai Injil yang berciri feminisme. Pertanyaan saya, mengapa Injil Lukas ini disebut memiliki ciri feminisme ini? Terima kasih. Ya, terlalu menggeneralisir ya kalau kita mengatakan Injil Lukas itu Injil yang berciri feminisme. Ya, memang di dalam Injil Lukas perempuan-perempuan itu diberi porsi peran yang sangat besar. Ada sekian banyak wanita yang muncul sebagai murid-murid Yesus. Bahkan juga ditampilkan sebagai murid Yesus yang setia mengikuti Yesus dari awal, dari Galilea sampai ke kematian Yesus. Memang di dalam Injil Lukas itu lalu peran seorang perempuan itu ditampakkan secara sangat kuat. Tetapi tidak bisa digeneralisir, dikatakan secara global, secara umum begitu saja, bahwa Injil Lukas ini Injil yang feminis. Karena tetap perspektifnya itu perspektif maskulin, perspektif laki-laki. Hanya kita bisa menemukan peran yang lebih besar dari wanita-wanita yang dikisahkan di dalam Injil Lukas. Terutama peran sebagai saksi. Peran sebagai murid yang setia mengikuti Yesus sampai akhir, yang nanti dikontraskan oleh dengan murid-murid yang laki-laki itu. Yang ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri, sementara para wanita ini justru setia mengikuti Yesus sampai akhir. Dengan demikian, kalau dikatakan Injil Lukas itu Injil yang feminis, pasti dalam arti itu. Injil Lukas memberi banyak tempat di dalam kisah tentang Yesus pada peran-peran perempuan. Terutama pasti adalah Maria yang ambil peran yang sangat penting, sangat sentral di dalam kisah kanak-kanak Yesus. Tetapi sesudahnya ada sekian banyak perempuan yang juga muncul atau dikisahkan di dalam Injil Lukas yang menampakkan mereka sebagai murid yang tekun setia mengikuti Yesus. Maka ini bisa kita pahami memang Injil Lukas memberi porsi yang cukup banyak pada peran, pada kehadiran, pada keterlibatan kaum perempuan di dalam kisah tentang Yesus. Itu. Oke, baik. Ajun. Romo, tanggapan Romo untuk presentasinya. Saya cukup tertarik dengan pembahasan Romo mengenai Injil-Injil. Saya ingin bertanya, dalam buku tertulis beberapa kali tentang harmonisasi, Romo. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang melandasi orang-orang ini untuk melakukan harmonisasi terhadap keempat Injil itu. Lalu kemudian terkait tentang cerita Yesus yang menderita sengsara wafat dan juga kebangkitannya dalam pewartaan kabar gembira yang Romo sampaikan tadi, menurut saya ada tegangan merujuk kepada lemahnya moral pengikut Kristus, lemahnya moral agama Katolik, karena penekanannya terjadi pada sengsara dan wafatnya itu, dan baru mendapat tanggapan di akhir Injil Matius dan Lukas ketakutan, kegentaran orang-orang. Lalu
tentu hal ini menjadi nyata kalau Injil-Injil ini juga termasuk dalam mendukung argumentasi orang-orang yang menyampaikan bahwa moral agama Katolik itu menjadi lemah. Begitu. Terima kasih. Ya. Yang pertama, yang kedua dulu yang saya bacakan, yang saya jawab, karena ini justru menjadi poin yang sangat penting. Memang harus dikatakan bahwa peristiwa hidup Yesus yang paling utama, yang kemudian juga memunculkan permenungan yang mendalam tentang Yesus, justru adalah peristiwa salib. Ya, para pengikut Yesus itu sudah sejak awal itu mengagung-agungkan Yesus. Kagum karena dia mengajar sebagai orang yang berwibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat kita. Mereka mengatakan itu. Mereka takjub pada mujizat-mujizat Yesus. Ajaran baru apa ini? Sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ketika Yesus bisa meredakan angin badai di danau, kemudian murid-muridnya juga bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun tunduk kepadanya. Ya kan? Dari awal ini sudah kekaguman tentang Yesus itu begitu hebat. Tetapi harapan, kekaguman bahwa Yesus akan menjadi pemimpin, Yesus akan menjadi raja, hancur. Karena apa? Karena peristiwa salib Yesus. Nah, kalau hidup Yesus hanya berakhir di salib, tidak akan ada orang yang berbicara tentang Yesus. Karena orang yang mati di salib itu orang yang mati dalam kehinaan. Dianggap sebagai orang bodoh, dianggap sebagai orang berdosa. Kalau hanya bercerita tentang orang yang mati di salib. Kali lalu saya mengatakan, tidak ada di dalam literatur Yunani, literatur Romawi, cerita tentang orang yang mati di salib. Tapi pengalaman gereja perdana tidak hanya berhenti pada mengalami Yesus yang mati di salib. Tetapi sesudah itu mereka masih mengalami Yesus yang bangkit. Nah, kebangkitan inilah yang menjadi kunci iman Kristiani. Karena kalau tanpa kebangkitan Yesus, lalu tidak akan ada cerita tentang Yesus ini. Tidak ada gunanya tentang Yesus yang mati di salib. Kalau Yesus tidak bangkit. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Murid-murid akan mengunci diri di kamar. Atau murid-murid akan melarikan diri. Atau murid-murid akan seperti dua murid yang pulang ke Emmaus dalam kekecewaan itu. Tetapi karena ada kebangkitan, lalu mereka pasti merenungkan seluruh peristiwa hidup Yesus. Dan yang paling dekat direnungkan adalah peristiwa salib ini. Maka salib itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kebangkitan. Salib hanya diceritakan karena mereka mengalami Yesus yang bangkit. Nah, apakah dengan menceritakan Yesus yang wafat di salib lalu dikatakan moralitas orang Kristiani itu rendah? Kalau dibaca dalam kacamata zaman itu akan dikatakan seperti itu. Ya, kalian orang yang tidak berbudaya, tidak beradab karena bercerita tentang Yesus yang mati di salib. Sesuatu yang tabu untuk diceritakan pada zaman itu. Ya, ini bukan soal moralitas baik atau buruknya, tetapi soal konvensi, soal kesepakatan. Kita orang yang beradab, orang Romawi, jangan bercerita tentang orang yang mati di salib. Kita yang berbudaya luhur, jangan bercerita tentang salib. Nah, kalau itu aturannya, kesepakatan umumnya, tiba-tiba orang-orang Kristiani bicara tentang Yesus yang mati di salib, itu pasti karena salib Yesus itu adalah peristiwa yang penting. Kalau tidak penting, kalau tidak kunci di dalam pengenalan mereka akan Yesus, mereka tidak akan melanggar aturan umum ini. Dan mengapa mereka berani bicara tentang Yesus yang mati di salib? Karena mereka mengalami Yesus yang bangkit. Sehingga Yesus yang mati di salib itu bukan orang yang bodoh, bukan orang yang hina, bukan orang yang dikutuk oleh Allah.
Di dalam Injil Markus, ketika Yesus mati disalib, pada saat itulah kepala pasukan itu mengaku, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, justru ketika Yesus tergantung di kayu salib, orang mengenal siapa sebetulnya Yesus. Nah, kalau Ajun tadi bicara soal moralitas, mungkin istilahnya itu yang nanti akan membingungkan. Karena moralitas itu berarti ini ukuran baik atau buruk, pemikiran tentang baik atau buruk. Tapi yang dipersoalkan adalah orang Kristen, termasuk para penulis Injil, ini melawan konvensi, kesepakatan yang waktu itu secara lisan itu dipakai. Jangan kita bicara tentang orang yang mati di salib. Nah, pada akhirnya mereka merasa, loh, saya harus bercerita tentang Yesus. Dan kalau saya bercerita tentang Yesus, saya tidak mungkin tidak bercerita tentang Yesus yang mati di salib. Nah, karena hanya bercerita tentang Yesus yang mati di salib, inilah yang memungkinkan saya bicara tentang Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang mati di salib itu. Ini yang saya tangkap ya. Jadi lebih pada orang-orang Kristiani lalu berjuang untuk menceritakan tentang Yesus, termasuk Yesus yang mati di salib. Hanya kalau kita lihat, Ajun nanti bisa cek di dalam keempat Injilnya. Cerita tentang Yesus yang disalib sedikit sekali. Ya, cerita tentang peristiwa Yesus dipaku ini tidak ada. Sedikit sekali, minim sekali cerita tentang peristiwa Yesus disalib itu. Hanya dikatakan itu serdadu-serdadu kemudian menyalibkan Yesus. Selesai. Tetapi tentang detail peristiwanya itu tidak ada. Ya, kalau kamu pernah melihat filmnya Mel Gibson, itu apa itu namanya? The Passion. Lalu gambaran tentang penyaliban itu begitu luar biasa. Sesuatu yang sebetulnya tidak diceritakan di dalam Injil kita. Itu gambaran-gambaran ya sinematografi yang dibuat oleh Mel Gibson dan itu oke-oke saja. Tetapi Injil kita bahkan tidak menceritakan secara detail bagaimana Yesus disalibkan. Itu artinya penginjil-penginjil toh masih ada di dalam konvensi itu. Tidak begitu menceritakan secara detail peristiwa penyaliban Yesus. Tapi kalau harus bercerita tentang Yesus, mau tidak mau, saya harus bercerita tentang Yesus yang disalibkan. Maka itu alasannya mengapa pada akhirnya mereka melawan konvensi, kesepakatan-kesepakatan yang secara umum itu muncul di dalam dunia Romawi pada zaman itu. Gitu Ajun, soal yang tadi kamu sebut moralitas itu lebih pada orang-orang Kristen harus merasa saya harus bercerita tentang Yesus. Dan kalau saya bercerita tentang Yesus, mau tidak mau saya bercerita tentang Yesus yang wafat di kayu salib. Kemudian yang pertama tentang harmonisasi. Mengapa orang membuat harmonisasi? Karena ada perbedaan cerita-cerita di dalam Injil. Orang juga akan bertanya, mana Injil yang benar? Katakanlah, kamu punya Injil Matius, kamu punya Injil Lukas. Baca bersama-sama dari awal. Dari awal saja ceritanya sudah berbeda. Misalnya berita tentang kelahiran Yesus. Ini diterima oleh siapa? Kalau kita ikut Injil Lukas, berita gembira itu diberikan kepada Maria. Kalau saya ikut Injil Matius, berita gembira itu diberikan kepada Yusuf. Di dalam mimpi. Maka ada cerita tentang Yesus yang sama kok versinya berbeda-beda. Nah, harmonisasi itu maksudnya adalah orang menggabung-gabungkan cerita itu sehingga menjadi satu cerita saja. Nah, kalau harmonisasi biasanya yang berbeda ini dipilih salah satu. Maka coba lihat kalau kalian itu melihat visualisasi atau dramatisasi Natal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada Maria, kemudian ada malaikat, ada gembala-gembala. Ya kan? Ini pasti adalah gambarannya Injil Lukas. Tetapi kemudian muncul 3 raja dari timur.
Padahal 3 raja dari timur ini hanya ada di dalam Injil Matius. Maka kalau kamu membuat visualisasi kisah kelahiran, ada malaikat Gabriel, ada Maria, ada gembala-gembala, tiba-tiba ada 3 raja dari timur, berarti cerita yang sedang kamu susun itu membuat harmonisasi. Penggabungan informasi-informasi yang ada di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Ya, mengapa diharmonisasi? Karena ada perbedaan-perbedaan yang memunculkan pertanyaan, mana toh Injil yang benar, mana cerita yang benar. Harmonisasi juga mungkin dibuat sebagai pilihan yang ekonomis. Bayangkan saja kamu mempunyai 4 Injil itu. Dan masing-masing Injil itu mahal. Ya, ingat pada zaman itu kan Injil itu ditulis dalam papirus, daun lontar, atau dalam perkamen kulit kambing, dan itu mahal pada zamannya. Termasuk tinta itu kan mahal. Maka supaya saya tidak harus membeli 4 Injil yang mahal-mahal itu, saya membeli 1 saja. Dan kalau saya membeli 1, saya pengen suatu cerita tentang Yesus yang lengkap. Maka ada orang yang namanya Tatianus itu yang kemudian mengambil semua bagian di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Yohanes, dan menggabungkannya menjadi satu cerita tentang Yesus. Maka semua informasi dari keempat Injil itu dijadikan satu. Maka apa yang dia buat itu disebut sebagai diatesaron, ya, 1 dari 4. Karena diambil dari keempat Injil digabung. Tapi ini praktek yang oleh gereja perdana itu tidak banyak didukung. Ya, maka gereja tetap berpegang bahwa Injil yang kanonik itu adalah Injil yang 4 itu. Sementara harmonisasi itu memang berguna karena menjadi lebih menarik, lebih jelas. Tetapi kecenderungan itu akan menghilangkan kekasan teologi masing-masing penginjil. Ya, maka nanti kalau kita membaca Injil, lalu kita terlalu banyak membuat harmonisasi, lalu kita sebetulnya justru kehilangan pesan teologi masing-masing penginjil. Kalau kita membaca Injil, membandingkan Injil, jangan hanya membaca kesamaannya saja. Perbedaan itu selalu memunculkan kebaruan. Ya, justru ini yang akan selalu kita lihat nanti. Ketika kita membandingkan teks sinoptik, tampaknya sama saja. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Ya, Matius, Markus, Lukas punya ungkapan itu. Tapi apa yang khas di dalam Injil Lukas? Dia menambahkan 2 kata saja yang menjadikan apa yang ada di dalam Injilnya berbeda. Kalau Matius, Markus itu mengatakan orang harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Lukas mengatakan menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Nah, kalau kita harmoniskan ya sudah, katakanlah itu satu saja. Tapi itu justru menghilangkan motif teologinya Lukas untuk menambahkan kata setiap hari. Ya, jadi harmonisasi itu bertujuan untuk apa? Untuk menyatukan cerita. Sehingga cerita yang berbeda-beda itu bisa dipilih mana cerita yang dianggap benar. Mengapa ada harmonisasi? Karena ada cerita yang bermacam-macam tentang Yesus. Yang kadang-kadang justru saling bertentangan di antara keempat Injil. Atau untuk membuat satu cerita dengan memanfaatkan semua informasi yang ada dalam keempat Injil itu. Sehingga ceritanya itu menjadi lengkap. Tetapi itu pasti memunculkan kontradiksi di banyak tempat. Itu tentang harmonisasi. Ajun, sudah jelas ya? Terima kasih, Romo. Baik. Satu lagi, apakah ada pertanyaan atau hal yang perlu dikomentari lebih lanjut? Dari saya, Romo. Ya, silakan. Ya, berdasarkan apa yang saya baca dari buku yang Romo tulis itu,
ketiga Injil sinoptik mempunyai kesamaan yang sama akan tradisi lisan yang sama. Lalu pertanyaannya saya, kalau dikatakan Injil Markus adalah Injil yang tertua dan juga Lukas, sedangkan Lukas dan Matius mereduksi apa yang ditulis oleh Markus, dilihat dari arti dari Injil sendiri, Romo, mengapa Injil Markus tidak memasukkan kelahiran Yesus, peristiwa kelahiran? Karena ini seperti yang dikatakan dalam Markus sendiri, Injil adalah tentang peristiwa atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Mengapa Markus sendiri tidak memasukkan kisah hidup Yesus sendiri? Lalu ini permintaan yang berikut, Romo. Pertemuan kali lalu Romo pernah sampaikan bahwa nanti di LMS Romo berikan 2 contoh masalah yang ada dalam jemaat, dan juga permasalahan itu akan dipecahkan oleh Paulus. Pertanyaannya apakah ini materi yang itu tuh masih ditunggu ke pertemuan berikut atau bisa dipilih sebentar, Romo? Ya, nanti akan saya berikan yang kedua dulu ya, tentang soal akan saya berikan contoh. 1 contoh di Galatia, 1 contoh di Korintus. Nanti saya potongkan dari video yang penjelasan yang pernah saya buat, lalu saya masukkan di LMS supaya tidak usah saya ulang penjelasannya lalu menuntut banyak waktu. Nanti akan saya masukkan paling tidak penjelasan yang ada di situ. Ya. Kemudian yang pertama tadi, pertanyaan pertama, ini soal apa tadi, saya jadi lupa. Soal apa tadi? Soal Markus yang tidak memasukkan peristiwa kelahiran Yesus. Ya. Apa yang disebut atau dimaknai sebagai kabar gembira dari perjalanan waktu ke waktu ini kan berbeda-beda. Kita harus memahami bahwa Injil yang sekarang ada di dalam Perjanjian Baru tidak hanya ditulis dalam tahun yang sama. Katakanlah kalau Markus itu ditulis tahun 70, Injil Yohanes ditulis tahun 100. Berarti ini ada rentang waktu yang berbeda. Ada suatu refleksi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya, permenungan tahun 70 tidak akan sama dengan permenungan tahun 100, pasti sudah berkembang. Apa yang menurut orang-orang di tahun 70 itu penting dan harus dikatakan yang pokok, itulah yang ditulis oleh Markus. Sehingga menurut orang-orang zaman Markus, jemaatnya Markus, atau menurut Injil Markus, hal yang paling baku, hal yang paling pokok diceritakan adalah peristiwa Yesus yang memulai karya perutusannya, ya, sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai pada peristiwa Yesus wafat dan bangkit. Bahkan lihat cerita tentang kebangkitan di dalam Injil Markus itu sedikit sekali. Yang diutamakan oleh Markus justru adalah peristiwa kematian Yesus di salib. Dan ini yang utama di dalam Injil Markus. Nah, dalam perjalanan kemudian orang tidak puas ya bercerita tentang Yesus hanya sejak Yesus berkarya sampai wafat dan kebangkitannya, maka ditambah bagian yang lain. Yang oleh Lukas, oleh Matius ini ditempatkan di bagian kisah kanak-kanak. Menurut Lukas, menurut Matius ini penting diceritakan. Tapi menurut orang-orang zaman Markus ini belum sangat mendesak. Ya, pewartaan iman pada zaman Markus tahun 70-an masih berpusat pada pewartaan tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Ya. Maka tidak dalam arti mengapa Markus tidak memasukkan silsilah. Mengapa Markus tidak memasukkan kisah kanak-kanak? Karena pada zaman Markus, gereja memang belum berfokus pada renungan tentang kisah kanak-kanak. Zamannya Markus, fokus renungan gereja adalah tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Baru sesudahnya, 20 tahun kemudian, orang sudah mulai bicara tentang kelahiran Yesus, kanak-kanak Yesus.
Nah, kita lalu lebih mudah untuk memikirkan bahwa Matius dan Lukas itu melengkapi apa yang belum dicantumkan di dalam Injil Markus. Sehingga pertanyaan kita bukan mengapa Markus tidak memasukkan kisah kanak-kanak. Tetapi pertanyaan kita adalah mengapa Matius dan Lukas harus mencantumkan kisah kanak-kanak. Sesuatu yang menurut Markus itu tidak terlalu penting. Bukan sesuatu yang kunci di dalam Injil, berita gembira tentang Yesus. Tetapi pada zaman Matius dan Lukas, informasi tentang kisah kanak-kanak Yesus itu dianggap penting. Ya, maka jawabannya hanya pada periodisasi permenungan gereja. Bahwa pada zaman ketika Injil Markus ditulis tahun 70-an, gereja tidak memfokuskan permenungannya pada kanak-kanak Yesus. Tetapi fokus permenungan ada pada Yesus yang wafat, disalib, dan bangkit. Nah, dalam periode kemudian, apa yang belum direnungkan oleh Markus, kemudian ditambahkan oleh Matius, Lukas. 10 tahun kemudian, apa yang belum direnungkan oleh Markus, Matius, Lukas, direnungkan oleh Yohanes. Dengan demikian, dari waktu ke waktu, permenungan tentang Yesus, berita tentang Yesus semakin lama pasti semakin berkembang, semakin kaya. Begitu, jelas ya? Baik, nanti saya masih akan menambahkan yang tadi ditanyakan tentang 2 contoh persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat. Baik, terima kasih saya diingatkan untuk menambahkan tema itu. Oke, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Agenda kita setelah libur mid semester kita akan mengadakan ujian tengah semester. Berarti itu tanggal 27 Oktober. Maka waktu pertemuan 27 Oktober nanti silakan digunakan untuk ujian tengah semester. Saya akan berusaha memberikan seperti kisi-kisi, ya, bukan pertanyaan, mungkin adalah pernyataan yang harus dijelaskan. Apa yang perlu dipahami di dalam perkuliahan kita ini akan saya tuliskan di situ, dan itu menjadi bantuan untuk mempersiapkan nanti ujian tengah semester tanggal 27 Oktober. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan kita ini. Terima kasih.